Di film ini menceritakan bahwa ada seorang anak yang bernama Anna, di setiap kali dia bermimpi akan menjadi kenyataan. Tetapi mimpi itu adalah mimpi buruk. Penasaran? Mari ikuti alur cerita filmnya. Di awal film Anna bermimpi buruk, ada seorang pemuda nakal yang ingin merampok lalu membunuh seorang nenek dengan menembak kepalanya. Tiba-tiba Anna terbangun dan berteriak, lalu ibunya langsung panik dan lari menuju kamarnya Anna. Di situ Anna menceritakan kalau dia sedang bermimpi buruk dan itu seperti kenyataan. Tetapi ibunya hanya berkata kalau itu hanya mimpi. Keesokan harinya Anna pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Sesampainya di kelas Anna melihat teman kecilnya yang bernama Josh sedang digangguin, lalu Anna menolongnya karena di waktu kecil Josh pernah menolongnya. Sepulang sekolah Anna pergi ke lokernya dan Josh menghampiri Anna lalu berterima kasih kepada Anna karena sudah menjadi teman baik. Setelah pulang ke rumah Anna dan Josh pergi ke rumah Anna. Sesampainya di rumah Anna meminta izin kepada ibunya kalau dia akan nongkrong dan makan malam di tempatnya Josh. Tetapi ibu berkata kalau ayahnya Anna akan pulang dan mereka akan berkencan, dan Anna harus menidurkan adiknya. Keesokan harinya Anna pergi bertemu Josh. Mereka berdua bertemu di suatu tempat dan Josh menawarkan kepada Anna untuk nongkrong di kolam. Sesampainya di kolam Anna mengambil batu dan mengingat masa lalu di mana dia hampir tenggelam dan Josh membantunya. Di situ Anna berkata kalau dia masih merinding dengan tempatnya. Di kolam, Anna memegang dua batu dan Josh memegang pisau. Anna menyuruh Josh untuk mengukir kedua batu itu dengan inisial nama mereka, yang menjadi kata jam. J, itu Josh, dan A, itu Anna dan M, itu nama belakang mereka. Ketika Anna pulang ke rumah, ayahnya sedang nonton berita dan gak sengaja Anna melihat kalau berita itu seperti di mimpinya, lalu dia menangis dan pergi ke kamarnya. Saat di kamar, Anna menjelaskan bahwa di berita itu seperti di mimpinya, lalu ibunya menatap Anna seperti menatap orang gila, dan Anna berkata kalau dia bukan orang gila. Karena ibunya gak percaya, sampai-sampai Anna mengusir ibunya keluar dari kamar Anna. Dari kejadian itu, Anna tidak mau keluar kamar, dan di suatu malam hari Anna mendengar ayah dan ibunya berbincang-bincang tentang Anna yang akan dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya Josh datang ke rumah Anna dan ayah Anna membukakan pintu dan berkata kalau Anna sampai sekarang tidak keluar kamar, lalu Josh pergi ke kamarnya. Pada saat di kamar Josh membujuknya untuk mengikuti kata ibu dan ayahnya untuk pergi ke rumah sakit, karena bujukan Josh, Anna mau. Keesokan harinya ibu dan Anna ke rumah sakit, sesampainya di sana Anna bertemu dengan Dr. Jenkins, tetapi Anna hanya fokus ke orang yang rambut panjang, sampai ibunya berbicara kepadanya dia mengabaikannya. Di tempat olahraga, Anna melihat banyak orang-orang yang berkelainan sampai-sampai ada yang berteriak ke salah satu wanita kalau bajunya terbalik dan wanita itu langsung berlari dan menangis. Pada waktu Anna mau makan tiba-tiba seorang laki-laki berjoget dan langsung mengambil makanan yang dibawa Anna, sampai Anna melihat kebingungan. Josh datang dan menanyakan kabar Anna, lalu Anna mengatakan kalau dia ingin keluar dari tempat itu karena orang-orang di situ seperti orang gila. Saat lagi bercerita, tiba-tiba Anna melihat pria gondrong itu dan memperlihatkan kepada Josh, kalau pria itu setiap kali dilihat Anna, pria itu selalu memperhatikannya. Setelah makan, Anna mau tidur dan Anna ditemani oleh Josh, lalu Josh berkata kalau dia ingin membangunkannya kalau Anna mengalami mimpi buruk. Lalu seorang suster masuk di ruangan Anna dan menyuruh Josh untuk pulang karena sudah habis jam berkunjung. Pada saat di malam hari ada sebuah anak yang rasa penasaran sangat besar sama pasien baru dan juga temannya, mereka bercerita tentang tempat itu. Setelah itu anak itu langsung memeluk Anna, dan dokter datang dan menyuruh mereka keluar lalu Anna berbicara kepada dokter kalau dia tidak bodoh dan tidak gila. Di pagi hari, Anna pergi membaca di perpustakaan, tidak sengaja Anna melihat pria gondrong itu, lalu Anna langsung mengikutinya dan Anna hampir ketahuan oleh pria gondrong dan Anna langsung bersembunyi dan memperhatikan di tengah-tengah susunan buku, tiba-tiba seorang perempuan datang dan sedang mencari buku. Anna pun berpura-pura mencari buku, ketika Anna melihat kembali dia sudah tidak ada ketika Anna mau pergi. Saat berbalik badan ternyata orang itu sudah ada di belakangnya, dan Anna meminta maaf, lalu Anna memperkenalkan dirinya. Lalu orang itu bertanya kenapa Anna mengikutinya dan Anna menjawab, kalau dia sudah mengenalnya di suatu tempat.
Lalu pria gondrong itu menyebutkan namanya yaitu Takota. Lalu Takota bilang kalau Anna masih banyak waktu untuk mencari tahu, dan tiba-tiba Takota menunjukkan kepadanya alat yang bisa menangkap mimpi buruk. Ketika di malam hari, Anna tidur dan bermimpi kalau dia sedang bersama kedua anak itu lagi dan mereka membawanya ke ruangan pasien baru yang mengalami kecelakaan dan kedua anaknya meninggal. Setelah sampai di kamar, Anna melihat dari luar dan tiba-tiba orang itu melihat Anna, ternyata itu adalah ibunya dan yang meninggal adik-adiknya. Anna tiba-tiba terbangun dan dia berteriak dan berdiri lalu berjalan ke ruangan yang ada di mimpinya, ternyata di dalam ruangan masih kosong. Josh pergi ke rumah sakit dan Anna menjelaskan apa yang terjadi semalam. Tiba-tiba Anna mengingat kalau Tito At di mimpinya dan berkata kalau hari itu ulang tahunnya, lalu Anna menelpon Tito dan bertanya kalau ulang tahun Tito kapan dan Tito menjawab besok. Di malam hari Takota melintas di kamarnya Anna lalu melihat Anna mengalami mimpi buruk dan Takota langsung mengeluarkan alat itu. Pada pagi hari, Josh datang dan mereka bergegas melarikan diri. Tiba-tiba seorang suster mengenainya dan langsung menelpon keamanan. Saat di jalan Josh dan Anna bertemu si keamanan dan Anna dan Josh melarikan diri. Mereka berdua bersembunyi di kain dan lanjut berlari. Tiba-tiba Anna dan Josh bertemu Takota lalu mereka meminta bantuan kepada Takota dan Takota membantunya. Sebelum pergi Takota memberi alat itu kepada Anna. Sesampainya di luar Anna dan Josh pergi naik taksi. Tapi di perjalanan mereka terhalang dengan lampu merah. Lalu mereka mengambil keputusan dengan berlari saja karena lokasi sudah dekat. Tiba-tiba polisi mengejar mereka. Anna terpisah dengan Josh. Anna bersembunyi di kafe dan melihat Josh udah terangkap. Saat keluar dari kafe Anna bertindak sendiri dan mengambil sepeda orang untuk cepat-cepat sampai di TKP dan yang punya melihatnya dan mengejarnya. Sesampainya di TKP, Anna melihat mobil ibunya, tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah mobilnya melintas, yang punya sepeda itu sampai ke Anna dan Anna terus melarikan diri dan bersembunyi di halaman rumah orang dan Anna tidak mengetahui kalau di situ ada seekor anjing. Lalu anjing itu mengejar Anna dan menggigit Anna. Setelah itu Anna kembali ke TKP dan melihat seorang perempuan yang berlari menuju ke jalan dan melihat mobil ibunya akan menabrak si perempuan itu. Tapi ada Josh yang menyelamatkan si perempuan itu. Lalu ibunya langsung menginjak remnya dan memikirkan apa yang dibilang Anna itu benar. Lalu di spion, ibunya melihat Anna berlari mendekati ibunya. Lalu ibunya keluar dari mobil dan langsung memeluk Anna dan berkata kalau dia mempercayainya, dan Anna pergi mengecek adik-adiknya dan pergi ke arah Josh. Sampai di sini ceritanya saya mengucapkan terima kasih.